Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sejumlah langkah untuk menekan inflasi akibat kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok masyarakat. TPID Sleman dengan semboyan Sembada Sentiaji atau sesarengan nyembadani semangat jagi inflasi telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di awal tahun 2024. Sementara saat press conference dengan awak media, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Sleman di Pendoporo Parasamya, Kabupaten Sleman, Rabu 20 Maret 2024, Tim Pengendali Inflasi Daerah telah melakukan terapi pengendalian harga bahan pokok diantaranya dengan operasi pasar. Khusus komoditas beras ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Suparmono, menyampaikan konsumsi beras masyarakat Sleman per bulan mencapai 6.300 ton. Jadi kalau pertanian ini kan produknya tidak bisa ujuk-ujuk gitu ya, karena mesti proses 2-3 bulan, 4 bulan gitu. Sehingga saya harus untuk cerita kemarin-kemarin gitu, sampai kemudian nanti kita menyimpulkan Maret ini mau panen berapa, intinya ini, kita seharusnya Kabupaten Sleman itu Oktober Desember tahun lalu harus sudah tanam minimal 10.000 hektar, tapi karena kemarauannya panjang, kemudian ditambah lagi ada kematian selokan, itu dampaknya luar biasa. Kita mundur Januari Februari baru bisa tanam, yang harusnya Oktober Desember. Dan ini yang kena dampak paling parah Sleman Barat Pak Hadi. Sleman Barat itu karena pukulannya dua itu Pak, kemarau panjang, kematian selokan, sehingga porositas tanahnya luar biasa besar. Jadi waktu kemarin turun hujan awal-awal itu belum bisa ditanami Pak, karena airnya masih terserap ke bawah ya, sampai. Tapi kalau di Sleman Tengah, Sleman Timur sudah hujan sebentar sudah bisa. Dan aliran dari irigasi kan tetap ada di Sleman Tengah Timur. Akibatnya selain mengutang, kita juga punya panen. Di Januari ada 664 hektar, kemudian Februari 1028 hektar. Maret ini target panen kita 6.868 hektar. Tapi panen raya ini kebanyakan di Sleman Timur, Februari sampai Maret ini, berupa Prambanan, Kalasan, Emplang. Kemudian hitung-hitungan kami, panen Januari sampai April seluas 12.600 hektar lebih. Kalau dikonversi beras 25.553 ton. Kebutuhan Sleman berapa? Sleman ini kalau yang badannya kayak saya ini kira-kira konsumsi berasnya per hari hanya 159 gram. Yang kayak saya, yang kayak Pak Budi itu kira-kira 171 gitu. Jadi lebih ya. sehingga untuk jumlah penduduk
1.100.000 gitu. Nanti kalau ditambah mahasiswa dan sebagainya, kira-kira kita per hari Sleman itu butuh 210 ton per hari untuk warga Sleman, atau kira-kira sebulan 6.300 ton. Tadi saya sampaikan target panen Maret sampai Januari sampai April 25.000 lebih, jadi ya pasti surplus Pak. Dasar hitungannya itu. Tapi memang ini tidak bisa merata se-Sleman. Pasti yang banyak Sleman Tengah, Sleman Timur dan sebagainya. Kemarin saya bicara panjang dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Harus ada kebijakan tentang selokan. Jadi jangan diperbaiki saat kemarau. Sleman Barat pasti kasihan, karena sumber airnya ya hanya dari selokan. Karena sifat tanahnya seperti itu, kami bantu sumur dangkal tidak pernah bisa jadi bagi Sleman Barat. Kami di Sleman Tengah, Sleman Timur, Sleman Utara itu bantu sumur dangkal banyak sekali untuk membantu pertanian. Tapi kalau di Sleman Barat kan sumber satu-satunya air ya hanya selokan, sehingga saya kemarin diskusi dengan Pak Kepala Dinas, Bonang Dandani boleh, tapi pas penghujan gitu ya, masa nggak ada sih teknologi Dandani, pasti lebih mahal sedikit nggak apa-apa, tapi dibandingkan rakyat yang sampai mundur 2 bulan 3 bulan itu pasti menjadi lebih bagus kalau kita melaksanakan saat musim hujan. Nanti Pak